Dinas Daya Kota Banda Aceh mengadakan pelatihan rencana pembelajaran santri bagi guru daya yang ada di seluruh kota Banda Aceh. Acara pelatihan ini berlangsung dari 8 hingga 10 November 2022 yang bertempat pada salah satu hotel yang ada di kota Banda Aceh. Pelatihan rencana pembelajaran santri bagi guru daya dengan tema revitalisasi kurikulum daya di era milenial diisi oleh para narasumber yang berkompeten di bidangnya, yang terdiri dari kalangan akademisi, praktisi kurikulum, serta organisasi profesi alumni santri daya. Dalam kegiatan yang dijadwalkan berlangsung mulai 8 hingga 10 November 2022, para peserta diharapkan mampu menyerap ilmu pengetahuan tentang pembelajaran santri yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kepala Dinas Daya Kota Banda Aceh, Muhammad, mengatakan tujuan dari pelatihan ini untuk mendata seluruh santri yang ada di Dayah Salafi dan dalam rangka proses akreditasi Dayah tahun 2022 serta melakukan persiapan akreditasi Dayah di tahun 2023 mendatang. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan Dayah di Banda Aceh yang akuntabel dan modern, sehingga Dayah Salafi atau Dayah tradisional yang ada di kota Banda Aceh nantinya akan terbiasa dengan sistem akademik seperti yang berlaku di Dayah terpadu. Selain itu diharapkan melalui program ini bisa menjadi role model bagi Dayah lainnya yang ada di Provinsi Aceh. Kepala Dinas Dayah Kota Banda Aceh, Muhammad Esos MM, juga menambahkan pelatihan ini nantinya akan menjadi salah satu agenda rutin tahunan di dinas tersebut. Tujuan kami melaksanakan ini yaitu untuk mendata semua santri-santri ini dari Dayah Salafi agar nanti ke depan dalam rangka akreditasi Dayah. Kita mengharapkan Dayah-Dayah ini benar-benar Dayah yang akuntabel dan Dayah yang modern. Kita berharap demikian agar Dayah-Dayah Salafi ini, Dayah ataupun Dayah tradisional, bisa menyaingi daripada akademisi Dayah terpadu. Kalau Dayah terpadu itu mungkin dia sudah biasa dengan kegiatan-kegiatan data perencana pembelajaran santri ini sudah biasa karena mereka mengikuti kurikulum daripada sekolah umum, karena mereka ada santri dan ada juga sekolah. Untuk tradisional ini mungkin hanya dia mempelajari hanya di kitab kuning. Jadi untuk ini kita ke depan berharap demikian, berharap agar Dayah-Dayah ini, Dayah Salafi ini bisa sama dengan Dayah terpadu. Dan kita harap semua Dayah-Dayah di Kota Banda Aceh ini bisa Dayah modern semua, agar kita ke depan Banda Aceh ini menjadi role model terhadap Dayah-Dayah yang ada di Kota Banda Aceh kepada daerah-daerah lain. Sementara itu, Kabid SDM dan Manajemen Dinas Dayah Banda Aceh, Muhammad Syarif SHI MH, mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 guru dayah yang ada di kota Banda Aceh yang ikut dalam proses penyusunan kurikulum. Sebelumnya Dinas Dayah Banda Aceh juga sudah melakukan berbagai pelatihan untuk para santri dan guru dayah yang ada di kota Banda Aceh, seperti pelatihan menulis ilmiah, akreditasi dayah. Hal ini terkait dengan pemenuhan dokumen pembelajaran santri. Dirinya juga berharap setelah adanya pelatihan ini, maka nantinya para guru dayah di kota Banda Aceh mampu menyusun rencana pembelajaran santri yang baik, serta akan terciptanya budaya akademik di lingkungan dayah, khususnya Dayah Salafi dan Dayah Tahfiz, seperti yang berlaku di dayah modern. Dayah di Banda Aceh ada 3 tipe. Yang pertama adalah Salafi atau tradisional, yang kedua adalah terpadu atau modern, yang ketiga adalah Dayah Tahfiz. Jadi 3 lembaga ini hadir. Jadi dari Tahfiz hadir, Salafi hadir, terpadu juga hadir. Nah, memang untuk Tahfiz dan Salafi itu kan ini model baru, belum ya. Kalau terpadu udah sering, seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi, mereka punya Kementerian Pendidikan yang selama ini melakukan berbagai macam pelatihan rencana pembelajaran, termasuk kurikulum, kemudian RPP dan seterusnya. Tapi bagi Dayah-Dayah Salafi ini kan belum terbiasa. Jadi kita ingin bangun satu tradisi nuansa akademik.
di Daya. Jadi bagaimana di kampus ada RPS, kita juga di Daya akan RPS, dan mudah-mudahan Banda Aceh itu menjadi role model dalam pentadbiran Daya ke depan. Di akhir pelatihan ini nantinya akan diberikan nilai kepada 10 peserta terbaik yang berhasil menyusun RPS sesuai dengan tugas yang diberikan oleh para narasumber. Serta para peserta terbaik ini juga akan memperoleh bonus dari Dinas Daya Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.